Halo semua, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Auto Rider. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk melihat dua motor baru. Motornya keren-keren, warnanya orange. Anda pasti tahu itu apa? Ya, KTM baru meluncurkan dua motor naked baru di Indonesia. KTM Duke 390 dan Duke 250. Kita lihat yuk salah satunya. Nah, ini sudah ada KTM Duke 250. Motornya baru, desainnya baru. Anda bisa lihat perubahan desain yang sangat besar terjadi di Duke 250 ini. Di depan adalah lampu yang jauh berbeda dengan sebelumnya. Sekarang jauh lebih lancip. Terus tangkinya juga beda. Sekarang tangkinya 13,5 liter. Jadi lebih banyak daripada Duke 250 yang sebelumnya. Di belakang ini juga jauh berbeda karena sekarang rangkanya terpisah. Tidak seperti dulu menyatu. Dan sekarang rangkanya kelihatan wow, seksi banget ini. Joknya juga tetap double seater, tapi bentuknya berbeda jauh. Dipadu dengan buritan belakang ini, punya lampu LED dan desain belakang yang berbeda. Kita coba duduk yuk. Motornya kecil sekali, ya buat saya sih. Mungkin buat Anda yang tingginya 170 cm, pasti masih enak nih untuk bisa menjejakkan kaki ke bawah. Nanti kita akan coba pinjam ke KTM, siapa tahu bisa kita ajak jalan-jalan karena saat ini hanya peluncuran saja di Jakarta Fair, sehingga hanya kami bisa lihat-lihat unitnya. Ntar kita bedah lebih dalam bagaimana Duke 250 ini dan Duke 390. Bukan main memang tampang Duke 250 baru ini. Desainnya jauh berubah sehingga membuat model sebelumnya seakan jauh lebih tua. Lampu depan yang tampil lebih agresif rupanya masih menggunakan bolam halogen pada Duke 250 ini, namun tetap dipadu DRL yang menggunakan LED. Tangkinya yang lebih besar membuat Duke 250 ini terasa juga lebih lebar. Kapasitasnya naik jadi 13,5 liter dari sebelumnya yang hanya sekitar 11 liter. Apalagi dipadu dengan shroud lancip, melindungi radiator, membuat tongkrongannya kian agresif. Sementara itu, di bagian stang, spion lebih lebar dari sebelumnya, namun speedometer tampak masih mirip. Tidak banyak fitur di panel indikator ini, hanya ada panduan konsumsi bahan bakar pada MID. Belum ada riding modes atau fitur lain pada tampilan LCD yang berwarna oranye ini. Mesin 250 cc 1 silinder yang menyediakan tenaga 30 PS dan torsi 24 Nm kini sudah dapat fitur slipper clutch. Standar emisi Euro 4 tetap dipertahankan pada unit yang dipasarkan di Indonesia. Pastinya catalytic converter sudah melekat pada knalpot yang kini ada di samping kanan, tidak lagi di kolong motor. Suspensi juga memberikan tongkrongan lebih kekar karena di depan menggunakan garpu upside down berdiameter 43 mm. Kaki-kaki pun kokoh dengan ban MRF, lebar 110 di depan dan 150 di belakang. Sementara itu, sektor pengereman cukup mumpuni dengan cakram 300 mm di depan, plus kaliper radial mount Bibre, dan cakram 230 mm di belakang. Ada dua tipe Duke 250, yaitu tipe ABS yang dibanderol 48,9 juta dan non-ABS 45,9 juta. Nah, itu tadi Duke 250 dijual dengan harga 48,9 juta. Sekarang kita beralih ke motor yang kapasitasnya lebih besar. Ini Duke 390, harganya 99,9 juta. Kita lihat yuk. Mirip sama Duke 250, sekarang knalpotnya ada di samping, tidak di bawah lagi. Rangkanya juga mirip, yang belakang terekspos. Yang paling kentara bedanya adalah di depan, karena Anda bisa mencirikan bedanya sekarang di depan, lampunya berbeda. Dia sudah full LED, ada 20 lampu LED di depan. Dan paling asik adalah speedometernya. Speedometernya sudah pakai layar TFT, full color. Nanti kita lihat masing-masing seperti apa sih fitur-fitur yang ada di dalam, karena ini fiturnya banyak sekali. Sementara posisi ridingnya masih mirip dengan yang Duke 250, tapi pasti ini tenaganya jauh berbeda karena tenaganya 40 PS, 43,5 PS. Nggak sabar nih kita buat nyobain ini. Komposisi kaki-kaki Duke 390 ini tampak mirip dengan saudaranya yang 250. Suspensi depan upside down berdimensi sama, namun punya racikan berbeda di dalamnya.
Ukuran ban juga sama, tapi yang terpasang tampak adalah Metzeler. Rem sebenarnya juga mirip, tapi kalau diperhatikan lebih detail, cakram depan punya dimensi lebih besar, yaitu 320 mm. Sektor pengereman yang lebih kuat ini tentu untuk mengimbangi tenaga 43,5 daya kuda dari mesin yang berkapasitas 373 cc. Paling terasa beda, Duke 390 ini terkesan lebih canggih dengan banyaknya tombol di sebelah kiri setang. Tombol itu untuk mengakses menu pada speedometer yang jauh lebih besar. Speedometer ini membuat Duke 390 makin mirip dengan kakaknya yang paling besar, yaitu Super Duke. Tampilan berwarna dari layar TFT memang membuat kesan canggih saat pertama kali melihatnya, apalagi ada berbagai fungsi yang bisa diakses pada menu. Ada pilihan info, motorcycle, setting, dan preference. Pada menu info ada pilihan general info, trip 1, trip 2, dan warning. Pada general info ada tanggal, odometer, dan voltase aki. Lalu di trip 1 dan 2 masing-masing tertera data MID. Juga pada warning ada peringatan berkaitan dengan kondisi motor. Pada menu motorcycle Anda bisa memilih setting riding mode terkait dengan performa ABS, bisa dimatikan, pilih mode road atau supermoto. Masuk menu setting ada favorite, Anda bisa pilih informasi apa yang akan ditampilkan di layar speedometer ini. Lalu Anda juga bisa menyeting quick selector untuk menampilkan informasi trip 1, trip 2, atau general info. Terakhir, ada menu preference, Anda bisa mengatur shift light, tapi shift light ini tidak tersedia kalau odometer belum lewat 1000 km. Lalu ada setting jam dan tanggal, Anda juga bisa mengaktifkan DRL. Lalu ada menu ubahan unit pengukuran jarak, temperatur, dan konsumsi bensin. Bisa juga Anda menyetel bahasa untuk menu. Kemudian, terakhir, ada informasi mengenai jadwal servis. Demikian impresi pertama kami terhadap Duke 390 dan Duke 250 yang baru. Motor ini ganteng-ganteng, gak sabar kita buat bawa ke jalan raya. Jadi kalau Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk klik like, tinggalkan juga komen-komen Anda di bawah. Dan jangan lupa subscribe ke channel kami masih punya beberapa video buat Anda sebelum lebaran. Dan jangan lupa klik tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasi supaya Anda bisa terinfo mengenai video-video dari Auto Rider berikutnya. Sampai jumpa di video-video lain.